Di sebuah desa di Jawa Timur, saat sebuah pengajian kecil di masjid berlangsung, tiba-tiba terdengar suara musik keras dari festival sound horeg di lapangan dekat masjid. Karena sangat mengganggu, seorang kakek tua berinisiatif untuk mendatangi lokasi sound horeg tersebut untuk meminta keringanan waktu berhenti sebentar untuk pengajian yang hampir selesai. Akan tetapi kakek itu justru dimarahi dan dikeroyok dianggap sok suci oleh panitia acara. Saat keributan membesar, Tony, salah satu pemilik sound horeg dan ketua acara datang menghampiri. Saat melihat wajah sang kakek, dia terkejut dan marah besar. Kenapa Tony sampai marah? Siapakah kakek itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Suara azan maghrib telah lama berlalu. Malam itu, langit di sebuah desa kecil di Jawa Timur berhiaskan bintang-bintang yang malu-malu muncul di balik awan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan asap kayu dari dapur-dapur rumah penduduk. Suasana desa biasanya hening selepas maghrib. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Di sisi timur desa, berdiri sebuah masjid tua berwarna hijau pucat. Cat dindingnya mulai mengelupas, gentingnya ditumbuhi lumut, dan lampu-lampu temaram menggantung dari langit-langit kayu. Namun dari dalamnya, lantunan ayat suci mengalun merdu, dipimpin oleh suara serak namun penuh penghayatan. Jemaah duduk bersila rapi di atas karpet lusuh, menunduk khidmat. Sebagian memejamkan mata seolah ingin menahan segala hiruk-pikuk dunia dari memasuki hati mereka. Namun, kesejukan malam itu terusik. Dari arah barat desa, mendadak terdengar dentuman musik elektronik yang mengguncang tanah. Bas keras menghantam udara seperti gempa kecil. Lampu sorot menari ke langit malam menyilaukan bintang-bintang. Suara MC terdengar memekakan dari pengeras berbasis sound horeg yang biasa digunakan untuk hajatan besar. Yang mau goyang sampai pagi, mana suaranya? Jeritan disambut sorak-sorai dan teriakan riuh. Lantai tanah lapang di sisi barat yang biasanya dipakai warga untuk panen bersama, kini berubah jadi pusat pesta musik yang hingar-bingar. Pemuda-pemudi berdansa tanpa ragu, sebagian dengan botol plastik di tangan, sebagian lagi duduk di pinggir motor sambil tertawa keras. Beberapa anak kecil pun terlihat menonton, terpana, meniru gerakan di tengah kerumunan orang dewasa. Di dalam masjid, suasana menjadi gelisah. Beberapa ibu-ibu menoleh keluar dengan pandangan cemas. Anak-anak mulai kehilangan fokus. Bahkan para santri yang biasanya tenang kini saling berbisik. Di lapangan desa yang luas, pesta baru saja mencapai puncaknya. Lampu warna-warni menyala liar, berkilau menari di antara sorotan laser yang menyapu langit malam. Musik dentum EDM menggetarkan tanah, mengalir dari spikar besar yang ditumpuk setinggi bahu orang dewasa. Para kru sibuk berjibaku di belakang panggung, mengatur kabel, menyesuaikan tata suara, memastikan semuanya berjalan sempurna. Di sudut belakang, beberapa pemuda duduk di atas tumpukan peti sound system, merokok dan tertawa keras sambil sesekali melirik penonton yang mulai memadati lapangan. Aroma sate dari pedagang kaki lima bercampur dengan bau keringat dan asap rokok yang pekat di udara. Mereka tak sadar bahwa dari ujung jalan kecil yang mengarah ke masjid, seorang lelaki tua berjalan tertatih. Pakaian koko lusuh membalut tubuh ringkihnya. Tongkat kayunya berderit lembut setiap kali menjejak tanah. "Permisi, Nak." Suaranya lembut, nyaris tak terdengar di tengah dentuman musik. Seorang kru menoleh tanpa semangat. Ia muda, bertubuh kekar, mengenakan kaos hitam tanpa lengan, rokok terselip di telinga. "Apa, Kek?" tanyanya dengan malas. "Saya hanya mau minta, tolong hentikan dulu musiknya sebentar. Di masjid sebelah sedang ada pengajian. Anak-anak sedang mengaji, dan suara musik ini terlalu keras." Pemuda itu terkekeh. Cengiran sinis menyeringai di wajahnya. "Loh, Kek, ini acara udah dapat izin dari desa. Masjid ya masjid, festival ya festival. Jangan sok mengatur-ngatur." Kakek itu mengangguk perlahan, mencoba tetap tenang.
"Nak, saya tahu kalian bersenang-senang, tapi tolonglah, hanya sebentar saja. Itu masjid sudah berdiri sejak dulu. Dulu kalian kecil, kalian main layangan di halamannya. Sekarang kalian besar, jangan lupa tempat itu." Tiba-tiba suara lain menyela, lebih kasar. "Woi, ini kakek cerewet banget ya? Udah ganggu acara, sok paling bener lagi." Beberapa kru lain mulai mendekat. Ada yang membawa botol air, ada yang langsung mengangkat ponsel dan merekam. "Lihat nih guys, ada kakek pengajian minta EDM di stop. Gila lucu." Salah satu dari mereka, berjaket denim lusuh dan rambut dicat merah menyala, mendorong bahu kakek itu. "Kalau nggak mau minggir, kita paksa minggir kek." Wajah kakek tetap tenang, namun sorot matanya mulai berkaca. "Cukup," serunya, sedikit lebih keras. Tapi suaranya tertelan oleh dentuman musik yang kian menggila. Lampu strobe menyorot wajah-wajah muda yang semakin liar. Salah satu kru menarik kerah bajunya. Dengan kasar, ia menyeret tubuh tua itu ke sisi panggung. Tongkat kayunya terjatuh, tubuh kakek terhempas ke tanah berdebu. Gelak tawa menyambut kejadian itu. "Tidak usah sok suci di sini. Ini festival anak muda, bukan tempat nasihat." Kerumunan mulai gaduh. Warga yang menonton dari kejauhan mulai resah. Beberapa mencoba mendekat untuk membantu, namun dihalangi kru yang lebih agresif. Suara ejekan dan rekaman ponsel menyatu dalam kekacauan. Di tengah kekacauan itu, Tony, pemilik sekaligus koordinator utama acara, baru tiba dari belakang panggung. Ia mengenakan jaket kulit dan celana jeans, tampak bangga dengan acara yang ia gelar. Tapi begitu melihat kerumunan tak wajar di sisi panggung, ia bergegas maju. "Ada apa ini?" Seorang kru menjawab cepat. "Bos, ada kakek nyelonong minta musik dimatiin, kita usir." Tony mengangkat alis. Lalu ia menoleh dan melihat wajah tua itu. Ia membeku. Dunia seperti berhenti berputar. Wajah yang kotor oleh debu dan lecet karena benturan itu adalah wajah yang tak mungkin ia lupakan. Tony tercekat, kakinya lemas. "Ya Allah, Gus Kyai Yusuf." Suara Tony tercekat. Tubuhnya melemas, lututnya bergetar. Ia langsung menjatuhkan diri, bersimpuh di hadapan kakek itu. Kedua tangannya menggenggam tangan si kakek yang gemetar, dingin dan penuh goresan. "Gus, maafkan saya. Ya Allah, saya Tony, murid panjenengan di Pondok Al-Mujahidin. Saya bodoh, saya tidak tahu. Astagfirullah." Kyai Yusuf hanya memandangi Tony diam. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena beban. Luka di wajahnya tak seberapa dibanding luka yang tergurat dalam diamnya. Ia tak menangis, tapi diamnya mencabik jiwa. Tony tahu, luka itu bukan dari tamparan atau dorongan para kru, tetapi dari kenyataan bahwa salah satu muridnya yang ia didik dengan cinta dan doa, kini menjadi bagian dari dunia yang menyingkirkannya. Tony menoleh perlahan ke arah para kru yang masih berdiri terpaku. Wajahnya berubah merah, matanya menyala. "Kalian gila, kalian tahu siapa beliau? Itu guru saya, pengasuh pondok, ulama besar. Kalian pukul dia kayak sampah, apa kalian udah hilang akal?" Para kru menunduk. Tak satu pun berani bersuara. Beberapa penonton yang masih tersisa juga ikut terdiam menyaksikan momen itu dengan bingung dan canggung. Musik yang sebelumnya membahana kini sepenuhnya padam. Lampu-lampu sorot dipadamkan satu persatu. Asap dari mesin panggung perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan sunyi yang pekat. Dari kejauhan, suara jangkrik dan malam kembali terdengar. Malam seperti sedang mengingatkan, inilah yang seharusnya ada. Ketenangan, bukan hingar-bingar. Tony mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor dan berbicara cepat. "Halo, Polsek. Ya, saya Tony. Saya ingin melaporkan tindak penganiayaan. Korbannya seorang ulama. Saya bertanggung jawab penuh. Mohon segera kirim petugas ke lokasi." Setelah telepon ditutup, Tony menoleh ke arah petugas keamanan. "Bawa kru-kru itu ke pos, saya akan klarifikasi langsung. Mereka akan bertanggung jawab dan saya juga." Beberapa kru dibawa keluar dari arena oleh petugas. Sementara itu, Tony berdiri di atas panggung.
Ia memandang para penonton yang tersisa, para panitia yang bingung, dan langit malam yang gelap tak berbintang. Malam itu, masjid tua dipenuhi orang-orang dari festival. Pemuda yang sebelumnya bergoyang kini duduk bersila, diam, tertunduk. Tony menangis di barisan paling depan. Gus Kyai Yusuf dengan tangan gemetar berdiri kembali. Jangan kalian pikir, saya marah karena tubuh ini disakiti. Tidak, saya hanya takut. Kalian tak pernah belajar bahwa ilmu dan adab harus jalan beriringan. Suaranya pelan, tapi setiap kalimatnya menusuk dada. Musik boleh keras, tapi kalau lebih keras dari suara Tuhan, maka kalian sedang menantang azab. Malam itu, tak ada dentuman bas. Hanya suara hati yang menggema di dada setiap pendengarnya. Dan di tengah kerendahan seorang ulama tua, satu generasi muda tersentak dari kelalaiannya. Malam itu, masjid tua yang biasanya sepi dan hanya diisi barisan jamaah tetap, tiba-tiba dipenuhi oleh ratusan orang. Kebanyakan anak muda, sebagian masih mengenakan atribut festival. Kaos oblong, celana pendek, jaket denim penuh emblem musik. Bau asap rokok dan parfum malam tadi belum sepenuhnya hilang. Tapi malam ini, langkah mereka pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada canda. Hanya diam, hening, dan tatapan mata yang tak berani menatap langit-langit masjid. Pemuda-pemuda yang sebelumnya bergoyang mengikuti dentuman bas, kini duduk bersila di lantai sajadah usang, diam tertunduk. Beberapa mencopot topi atau kupluknya, meletakkannya di samping sebagai tanda hormat. Suasana berubah drastis, seolah seluruh alam semesta ikut membungkuk bersama mereka. Tiang-tiang kayu tua di masjid itu pun seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat sejak lama. Generasi yang tersadar. Tony duduk di barisan paling depan, hanya beberapa meter dari mimbar kayu. Bahunya terguncang. Ia menunduk dalam-dalam. Wajahnya basah oleh air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Tangannya menggenggam lututnya erat, seolah sedang berusaha menahan tubuhnya agar tidak runtuh oleh rasa bersalah. Lalu Kyai Yusuf berdiri perlahan. Tangannya gemetar, tidak hanya karena usia, tetapi karena luka yang masih membekas di tubuh dan hati. Namun dalam kegemetarannya berdiri sebuah kekuatan akhlak. Ia tidak berdiri sebagai korban malam itu, tetapi sebagai cermin yang memperlihatkan cacat generasi. Ia tidak membawa kitab, tidak membawa catatan, hanya membawa luka dan cinta. Dengan suara lirih, ia memulai. Jangan kalian pikir, saya marah karena tubuh ini disakiti. Ia berhenti sebentar, matanya menatap satu persatu pemuda di hadapannya. Tidak, saya hanya takut, kalian tak pernah belajar, bahwa ilmu dan adab harus jalan beriringan. Hening. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menoleh. Kalimat itu jatuh seperti hujan pertama ke tanah yang lama kering, membasahi jiwa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Musik boleh keras. Lanjutnya, suaranya tetap tenang, tak sedikit pun meninggi, tapi menusuk dada setiap yang hadir. Tapi, kalau lebih keras dari suara Tuhan, maka kalian sedang menantang azab. Beberapa terdengar terisak. Tony menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai terguncang hebat. Pemuda di sampingnya, yang sebelumnya jadi operator sound system, mulai menangis pelan. Bahkan penjaga keamanan yang berdiri di pojok ruangan terlihat mengusap air mata dengan lengan bajunya. Tak ada suara bas malam itu. Tak ada cahaya lampu sorot. Hanya suara hati, yang selama ini tertutup oleh ambisi dan ego, yang kini menggema. Dan dalam keheningan masjid tua itu, gema itu jauh lebih keras dari festival manapun. Lalu Kyai Yusuf duduk kembali. Tidak banyak ceramah, tidak banyak dalil. Tapi justru karena kesederhanaan itulah, pesan itu menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Dan di tengah kerendahan seorang ulama tua yang sempat diusir dan dilukai, satu generasi muda yang sebelumnya kehilangan arah, tersentak dari kelalaiannya. Malam itu, mereka tidak pulang dengan oleh-oleh merchandise atau foto konser. Mereka pulang membawa sesuatu yang lebih langka, kesadaran. Cerita ini bukan hanya sebuah kisah tentang pertentangan dua dunia, antara masjid tua dan festival musik modern.
melainkan cermin besar yang memantulkan wajah masyarakat kita hari ini. Dalam kebisingan musik dan cahaya, gemerlap teknologi, suara Tuhan dan nilai-nilai luhur adab perlahan tenggelam, tergantikan oleh gemuruh hiburan dan ego. Namun, malam itu, ketika tubuh renta seorang ulama tersungkur oleh tangan-tangan yang lupa arah, justru sebuah cahaya kesadaran mulai menyusup ke dalam relung hati yang lama tertidur. Kisah ini mengajarkan bahwa kemajuan zaman bukanlah alasan untuk mengikis rasa hormat terhadap sosok-sosok penjaga nilai. Seorang kiai tua bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi pelita yang menerangi jalan agar generasi hari ini tidak terjerumus ke jurang kehampaan. Dalam diamnya, beliau mengajarkan bahwa adab, bukan sekadar ilmu, bukan hanya ibadah formal, adalah inti dari keberadaban. Dan jika akhlak sudah dilangkahi oleh ego dan kesombongan, maka kehancuran bukan hanya menimpa satu individu, melainkan seluruh generasi yang lupa pada akarnya. Tony adalah gambaran nyata dari anak muda yang pernah tersesat, tetapi hatinya masih menyimpan setitik cahaya iman yang tersisa. Ia mewakili banyak dari kita yang mungkin terjerumus ke dalam gemerlap dunia, namun masih menyimpan kerinduan pada kedalaman rohani. Kesadarannya di akhir kisah menjadi titik balik yang sangat kuat, bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali, selama masih ada air mata yang jatuh karena penyesalan. Dan bahwa pengakuan dosa, permintaan maaf yang tulus, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah bentuk kemuliaan yang sejati. Nilai utama dari kisah ini adalah adab, kesadaran spiritual, dan rasa hormat terhadap ulama dan tempat ibadah. Dalam dunia yang semakin pragmatis dan materialistis, nilai-nilai ini sering dianggap kuno dan tak relevan. Namun kenyataannya, justru dari fondasi inilah peradaban bertahan. Tanpa adab, ilmu menjadi racun. Tanpa hormat pada guru, hidup kehilangan arah. Dan tanpa suara Tuhan di hati, dunia menjadi panggung kegilaan yang tak pernah selesai. Nasihat penting yang bisa diambil adalah, hidup harus dijalani dengan seimbang. Antara dunia dan akhirat, antara hiburan dan hikmah, antara kebebasan dan tanggung jawab. Tidak salah bersenang-senang, tetapi jika kesenangan mengorbankan ketenangan orang lain, apalagi merendahkan orang yang seharusnya dimuliakan, maka itu bukan kebebasan. Itu adalah pembangkangan terhadap nilai luhur.